Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bulan September adalah bulan yang istimewa untuk kita semua. Kenapa? Ya, karena GAB Jepimra berulang tahun. Yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu kita ulang tahun yang keberapa? Pinter semua. Yang jawab 22 asli jemaat. Ya, oke. Langsung khotbah saya pagi ini berjudul Aspal. Asli atau palsu? Jadi, apa bedanya asli dengan yang palsu? Next. Yang asli itu hidup, bertumbuh, dan sedangkan yang palsu mati. Ya, ini konsensus kita bersama bahwa yang asli itu hidup, bertumbuh, dan berbuah. Sedangkan yang palsu mati ya. Nah, di ulang tahun kita yang ke-22 ini Tuhan mau kita semua tidak terkecuali, baik itu yang lama atau yang baru, semuanya iman kita harus bertumbuh. Ayo semua ngomong, iman saya harus bertumbuh. Amin. Matius 13 ayat 32 berkata bahwa gambar bahwa iman itu seperti biji sesawi, ini biji yang paling kecil. Nanti kalau kurang jelas, tapi kalau dia bertumbuh, dia hidup, bertumbuh dan berakar kuat, dia akan menjadi pohon yang besar. Dia berbuah. Ya, jadi hidup kita bukan cuma sekedar iman yang kecil ini aja, tapi iman kita menjadi kuat dan kokoh. Ya, besar dan kokoh. Puji Tuhan, youth sekarang ini kalau saya melihat mereka semua imannya bertumbuh. Mereka sudah mulai belajar melayani. Bahkan saya lihat keponakan saya juga, Sam dan Jill itu imannya bertumbuh. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, kalau yang muda-muda ini imannya bertumbuh, jangan sampai yang tua-tua ini imannya ya, jangan sampai ketinggalan. Amin. Amin Bapak Ibu, jangan mau kalah. Usia boleh beda, tapi yang di dalam ini imannya tetap kuat, tetap kokoh. Ya, jangan mau kalah. Jangan sampai yang generasi dulu menjadi terakhir. Yang terakhir jadi yang pertama. Jangan sampai ya, bilang jangan sampai ya. Jangan sampai keduluan. Oke, kita baca nas kita hari ini. Mazmur 92 ayat 13 dan 16. Sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya, mari kita baca 2, 3. Orang benar akan bertunas akan tumbuh subur seperti di Libanon. Next. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan pada masa tua pun menjadi untuk memberitakan bahwa Tuhan itu, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Ayat balik ke 13. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras. Terus mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Next. Pada masa tua pun mereka masih menjadi
Jadi masa tua tidak ada alasan untuk tidak berbuah ya Bapak Ibu. Ya, tidak ada alasan. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan ia gunung batuku dan tidak ada padanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan berkata, orang benar akan seperti pohon korma, PPT next. Pohon korma itu, kalau nanti kita lihat ya, next. Ini enggak jelas ya. Pohon korma itu yang ini. Ini pohon aras ini yang kurus-kurus ini, yang tinggi. Next, nanti kita balik lagi gambar aja. Pohon korma adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi penduduk yang tinggal di padang gurun. Ingat pohon korma ini hidupnya di padang gurun. Dan pohon ini menyediakan makanan, yaitu buahnya jadi makanan, batangnya jadi bahan bangunan, serta pohon ini memberi sinyal bagi banyak orang bahwa di situ ada air. Jadi pohon korma itu pohon sumber kehidupan. Lah waktu Mazmur 92 berkata bahwa orang benar seperti pohon korma, itu artinya next, orang benar dapat hidup, bertumbuh dan berbuah lebat untuk menjadi berkat di tengah keadaan yang sulit, gersang, kering, dan panas. Orang benar memberi kesejukan, harapan, dan semangat bagi mereka yang tak berdaya dan putus asa. Ingat ya, ini orang benar seperti pohon korma. Catat kalau tidak hafal di foto. Terus next, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras itu bagaimana sih? Ciri-ciri pohon aras itu tinggi, kurus, keras. Ini bukan fanya. Dan tahan lama. Kenapa? Karena pohon aras ini bisa tumbuh di suhu minus 25 derajat. Pohon aras ini tumbuh di tempat dingin Bapak Ibu. Nah, kegunaannya apa? Pohon aras ini banyak dipakai untuk tiang-tiang utama, rumah Tuhan dan istana raja-raja. Jadi kalau pakai pohon ini, rumah Tuhan dan istana raja itu kokoh, anti badai. Next. Nah, firman Tuhan sekali lagi seperti yang kita baca Mazmur 92. Orang benar diibaratkan seperti dua pohon ini yang bisa hidup, tumbuh kuat, serta tahan lama di keadaan yang sangat ekstrim, di mana pohon-pohon yang lain tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Wow, sama-sama. Wow. Wow. Lah, tapi bagaimana dengan kenyataannya? Bagaimana dengan kenyataannya? Next. Bagaimana dengan kenyataan? Orang Kristen saat-saat ini, sungguhkah seperti yang dikatakan firman Tuhan, tetap kuat di masa-masa krisis, di masa pandemi, atau loyo? Katanya kayak pohon aras, tapi nyatanya kayak tauge. Lemes. Ya, ketika BBM naik, harga-harga barang naik, semua naik. Apa yang keluar dari mulut kita? Demo. Ya apa pemerintah ini gak genai, naik mana? Malah apa yang kemarin nyetok itu malam-malam itu kecele. Ternyata naiknya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ketika bahan bakar naik, inflasi ada di depan mata kita. Kesusahan, krisis pasti akan terjadi. Sekarang
Bagaimana respon kita? Apakah kita punya respon yang berbeda dari orang dunia? Ingat gak reaksi waktu kemarin lihat BBM naik? Gimana hatinya? Waduh, naik temenan toh. Bagaimana? Apa kita sungut-sungut, nelongso, bingung, penuh kekhawatiran, ketakutan, ya opo ini? Gajinya tetap, tapi kebutuhan, keperluan tambah naik. Nah, ya Bapak Ibu, Tuhan bilang kita mau tetap kuat di tengah-tengah keadaan, tetap beriman. Perkataan kita ini harus beda dari orang lain. Kalau orang dunia ngomong ini masa susah, kita ngomong apa? Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah, mengalir, meluber dan amber. Percaya enggak? Wah, gak yakin. Percaya enggak? Ya, harus percaya. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu, kenapa? Kenapa kok ada beda? Tadi firman Tuhan katakan bahwa aras pohon korma itu tumbuh subur di tengah keadaan yang ekstrim. Tapi kenyataannya orang Kristen saat-saat ini di tengah-tengah krisis malah loyo. Kok beda? Ini penyebabnya. Jawabannya adalah karena menjadi Kristen tidak sama dengan menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Casingnya, penampilannya, KTP-nya boleh Kristen, Protestan 100%, boleh katakan lengkap. Protestan, Kristen Protestan. Tapi selama dia tidak punya Roh Allah di dalam hidupnya itu 0, 0. Itu yang buat tidak ada bedanya. Karena tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus menguasai hidup kita tidak bisa percaya dengan janji Tuhan. Bisa tanpa Roh Allah membaca firman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amoso, wong urip tambah susah, bahan-bahan naik. Tuhan melindungi engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Mana ada damai, susah damai. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya kepada janji Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan harus izinkan penderitaan, kesusahan, krisis, pandemi? Kita akan terus jadi orang Kristen yang imannya terombang-ambing, mendua hati. Ini karena tidak ada Roh Allah di dalam hidup. Ya, kalau Roh Kudus menguasai kita, semua boleh terjadi, diizinkan Tuhan. Tetapi kita bilang apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi imanku, bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang yang telah dan menggenapi imanku, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan amin. Terima kemenangan Tuhan,
terima janji Tuhan. Nggak usah bingung, nggak usah membandingkan. Lah itu apa? Podo-podo Kristen tapi soro. Ingat, meskipun dia casingnya, KTP-nya Kristen, tapi kalau dia tidak punya roh Allah, pasti responnya sama dengan orang dunia. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang yang tidak punya roh Allah. Ya Bapak Ibu, amin. Ketika kesusahan datang, itu saatnya kita menantikan janji Tuhan digenapi. Amin. Ya, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ayatnya dulu. Ya, Yohanes 5 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Next. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku Tuhan dan Tuhan di dalam aku, dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tangkap ini. Selama kita hidup melekat kepada Tuhan, iman kita akan tetap kuat dan kokoh. Amin. Selama kita melekat pada Tuhan, selama mulut kita ini memuji dan menyembah Tuhan, pasti Tuhan akan lakukan mujizat untuk kita. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Amin. Tidak peduli keadaannya apa. Selama kita memuji, menyembah Tuhan, hati kita melekat padanya. Ada berkat yang terus kita ucapkan, maka berkat itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, ingat kemarin khotbahnya Bapak Hendru, jamu, jaga mulut, ya. Hati-hati, mulut orang benar itu sumber. Mulut orang benar itu sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pemulihan. Makanya perkatakan firman Tuhan. Meskipun kita digoda dengan situasi yang gak enak, mulut ini kan kodenya apa? Ya, mulutnya itu terburu-buru untuk ngomel. Harus dijaga, direm. Gitu ya. Supaya mengeluarkan hal-hal yang baik, nyanyian baru. Itu yang buat kita tidak tawar hati menghadapi keadaan yang sulit. Orang benar pasti. Ya ini tadi iman bertumbuh, karakter berubah. Ini pasti ada beda. Seperti yang dikatakan Mazmur 92. Sehingga menghasilkan buah Roh Kudus dan buah pertobatan. Ya, harus ada buah Roh Kudus dan buah pertobatan yang nyata dalam hidup kita. Next. Orang benar yang asli pasti menunjukkan perubahan hidup dan pertumbuhan iman yang signifikan. Next. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam segala hal. Bukan cuma rohaninya tok, bukan cuma jasmaninya tok. Enggak, Tuhan mau kita bertumbuh dalam rohani dan jasmani. Dalam rohani dan jasmani ya. Satu, iman kita tidak cuma berkata
maha besar. Tuhan maha kuasa, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tetapi kita percaya enggak, Tuhan mau enggak lakukan itu untuk kita? Sudah, aminnya sudah tinggal sedikit. Kalau misalnya punya keinginan datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan. Hari pertama, hari kedua, ya Tuhan tolonglah saya. Hari ketiga, ngemis-ngemis, ya Tuhan minta tolong. Dia enggak percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa itu mau melakukan apa yang kita minta. Amin. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Lemes, semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam, terus amin. Minta titik. Minta sakwelase. Sungkan aku Tuhan, wis sakwelase wis. Saiklase Tuhan wis. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu pasti apa? Ayo ngomong, dan saya pasti apa Bu? Menerima, amin. Percaya kepada Tuhan. Semua jerih payah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita nyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan, ketika ekspresi kita ini habis-habisan untuk Tuhan, tidak mungkin Tuhan menahan kebaikan untuk kita. Tidak mungkin Tuhan itu berlambat-lambat menolong kita. Amin. Bukan itu Tuhan yang kita sembah, bukan yang seperti itu. Ya. Iman kita jangan berhenti pada jangan berhenti pada Tuhan sanggup, karena iblis pun mengakui Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tapi kalau mau melakukan enggak? Ya itu tunggu dulu. Tunggu kalau Tuhan udelnya di tengah. Tunggu kalau saya berbuat baik dulu. Nah terus imannya goncang terus. Ya, Tuhan mau dan pasti melakukan apa yang kita minta. Ya, amin. Ini percaya kepada Tuhan melebihi apa yang dilihat matanya. Mata kita melihat apa? Kesusahan, ketakutan, kegelapan, krisis. Tetapi janji Tuhan berkata apa? Selama kita memuji, selama hati kita melekat kepadanya, Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Menembus kemustahilan. Ini yang Devi katakan, mustahil itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah awal dari mujizat Tuhan. Mestinya ketika kita menghadapi keadaan yang mustahil, kita harusnya puji Tuhan. Sebentar lagi aku akan melihat kemuliaan. Amin. Harus dilatih Bapak Ibu, karena daging kita, nature kita itu sukanya ya opo iki susah maneh. Seperti itu. Tapi begitu kita sadar, kita dikuasai, enggak boleh. Masa susah datang, gelapan datang, krisis datang.
ini saatnya aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Terus imannya bertumbuh, imannya kuat karena pikiran dan perasaannya dipenuhi dengan pikiran Kristus, janji Tuhan, firman Tuhan. Makanya jangan cuma dibaca, tapi juga harus direnungkan dan dilakukan. Amin Bapak Ibu. Ayo yang bacanya bolong-bolong. Ayo, yang rajin baca firman Tuhan. Terus perkataannya penuh dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kamu. Ya, dan mau mengucap syukur itu tanda kita beriman kepada Tuhan. Kalau mulut kita hari-hari ini sering mengeluarkan nelongsong, resulullah, sungut-sungut, itu tandanya Anda kehilangan iman. Wes gampang. Kehilangan iman itu gak angel loh. Bukan Anda gak pergi gereja lagi, enggak. Bukan itu. Pokoknya perkataan Anda sudah mulai tidak percaya, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Anak-anak ya ini suami istri harus saling menguatkan. Kalau ada pasangan, orang tua atau anak-anak mulai perkataannya tidak percaya lagi kepada Tuhan, harus bilang apa? Bertobat, percaya kepada Tuhan. Ya, harus diingatkan. Jangan iya ya apa ya? Kok ngene ya? Tidak boleh. Jangan ditanggapi, harus dilawan. Tidak. Ya, mengucap syukur pasti ada jalan, pasti ada mujizat Tuhan. Terus kalau iman bertumbuh, pikiran perasaan kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka kita akan tahu kehendak Bapa. Ini yang baik kamu lakukan. Tetapi setelah baik, kamu harus naik kepada kehendak yang berkenan. Terus apa? Naik lagi menjadi mengetahui kehendak yang sempurna yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan cuma berhenti, ya ini baik. Tak boleh. Kita harus tahu kehendak Tuhan itu bukan yang baik saja, tapi berkenan dan yang sempurna. Cinta kita kepada Tuhan menjadi semakin dalam. Nah, ketika iman kuat, jiwa kita kuat, maka tubuh kita menjadi sehat, betul. Mensana in corpore sano, artinya lupa ya, gak ada yang tahu. Di dalam jiwa yang sehat, jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat ya itulah, Miss. Kurang lebih sama seperti itu. Ya, tadi bilang Mazmur 92:15 berkata, pada masa tuanya tetap gemuk dan segar. Itu kesehatannya itu dijamin oleh Tuhan, ya. Orang yang imannya kuat, dekat dengan Tuhan, kesehatannya lebih baik. Ekonominya sehingga jadi berkat buat orang lain. Next, pernikahannya semakin manis dan harmonis plus rukun. Nah, mesra. Studinya, pekerjaannya diberkati. Ya, Amsal berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Mengikuti terus, gak entek-entek. Dan ketika orang benar itu masuk kubur, dipanggil pulang Tuhan. Ketika orang menyebut namanya, diceritakan pengalaman teladan hidupnya, dia menjadi kenangan yang memberkati
generasi selanjutnya. Itu loh orang benar. Amin Bapak Ibu. Bahkan sampai meninggal pun ketika orang menyebut nama kita itu masih bisa menjadi berkat buat generasi selanjutnya. Terus hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kalau ada orang Kristen yang dari dulu sampai masuk kubur, hidupnya tidak berubah. Tetap sama, katanya saya meniru teladan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga. Bagaimana? Boleh Bapak. Kalau ada orang yang menyebut diri orang benar, tetapi dia tidak bertumbuh, hidupnya tidak beda dengan orang dunia, berarti dia next no? Yes. Berarti dia sebut palsu. Orang kalau menyebut diri orang benar tapi tidak ada pertumbuhan dan perubahan hidup, artinya palsu. Palsu. Ya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Hari ini kita mau jadi yang asli atau yang palsu? Yang jawab cuma 5 orang. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Anda pilih jadi yang asli atau yang palsu? Cuma Bu Wiwit yang mau jadi KW1. Nanti pulang ibadah didoakan itu ya sama Ibu Gembala itu ditengking gitu. Ya, ada 2 sebab saya catat di sini. Kenapa orang tidak bertumbuh? Next. 1, karena orang itu suka dan selalu melakukan pembenaran, bukan ya. Kalau orang selalu ngeles, punya 1001 alasan untuk tidak melakukan kebenaran, berarti dia melakukan pembenaran. Dia tidak bertumbuh. Ketika firman Tuhan berkata, ampuni orang yang menyakiti kamu. Ya gak iso Tuhan. Dia itu sudah menyakiti hatiku, dia itu bencek no. Tak beritahu ya Tuhan sebagai informasi tambahan. Bukan cuma aku tok sing benci, tapi seluruh dunia membenci dia. Bahkan pulau di seberang lembah-lembah itu juga membenci dia. Ya toh, selalu dalam pembenaran. Gak iso Tuhan, nek gak korupsi gak iso Tuhan. Gak urip, dapurnya gak ngebul. Terus pembenaran. Tidak berbuang. Hari ini Bapak Ibu kalau melakukan pembenaran bertobat. Harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Memang kita dipilih, diselamatkan itu anugerah Tuhan. Tetapi pertumbuhan itu harus melewati yang namanya proses hidup dalam kebenaran ya. Tidak lahir baru. Ingat, tidak lahir baru itu apa? Manusia baru harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau tidak ada roh Allah di dalam hidupnya, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak bertumbuh, dia palsu. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita, yang membuat kita terus ingat kepada firman. Kalau kita mau melakukan ini, Roh Kudus berkata, dalam firman-Nya begini. Itu akhirnya membuat kita itu, firman itu terus terngiang-ngiang jadi rema, jadi daging.
Roh Kudus juga menguatkan kita untuk mematikan ego kita. Jangan. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk hidup kudus dan hidup benar. Roh Kudus menolong kita, bukan cuma mendengar firman. Terus firmannya dikoleksi, jadi informasi pengetahuan. Setelah koleksinya banyak, nanti ketemu orang dijadikan bahan debat. Ya, kalau orang model-model kayak gini nih wes sami mawon, tak bertumbuh. Next, wah, orang yang tidak bertumbuh karena dia tidak tertanam. Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita mau hidup, bertumbuh dan berbuah, kita harus jadi benih yang mati. Artinya apa? Pikul. Gak enak ya, makanya suaranya pelan ya. Artinya apa benih yang mati itu? Pikul salib. Tuhan Yesus memberi contoh dan teladan. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Pada saat itulah Tuhan Yesus jadi benih yang mati. Tetapi dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Dan hari ini kita melihat karyanya yang luar biasa. Melalui kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan. Kita melihat banyak orang diselamatkan. Amin. Bahkan kita pun jadi termasuk bilangan orang yang diselamatkan, dipulihkan sama Tuhan. Dan Tuhan mau bukan cuma kita, tetapi seluruh anggota keluarga kita. Amin. Orang-orang yang kita kenal, mereka juga Tuhan mau diselamatkan. Ya. Memang Bapak Ibu, pikul salib, sangkal diri, mati daging itu orang enggak suka dengarnya. Alasannya apa? Bu, saya ini hidup satu kali dari keluarga miskin. Kok sekarang di gereja ya diajarkan pikul salib. Lah kok hidup saya ini sepanjang tahun kok menderita. Next ya. Ya, tertanam itu pikul salib, sangkal diri, matikan daging dan hidup kudus. Next. Nggak enak, ini nggak enak. Oh, itu daging kita nggak enak. Nggak suka kita, betul? Nggak mau, kalau bisa itu puaskan daging kita. Salibnya ditaruh, belum. Nah, salibnya ditaruh. Ditetapkan pendetanya, ditetapkan ibu gembala tetap salib saya ya. Nanti kalau sudah detik-detik Bu Pendeta, tolong salib saya. Kasep. Apa yang pengen didengar? Pengen bagaimana cepat kaya, diberkati, tambah kaya, tambah sukses. Nah setelah kaya ngapain? Kawin lagi. Ya, Tuhan tidak mau. Dan hari ini adalah spesial bulan September. Kalau kita dengar pelajaran ini, maka ini adalah adalah pelajaran yang langka dan limited edition, terbatas. Kalau kita bisa tangkap sungguh-sungguh, mengerti, memperhatikan, maka Bapak Ibu akan mengalami berkat yang luar biasa. Buktikan sendiri. Jangan cuma karena katanya saya, bukan. Tapi buktikan. Ngerti dan tangkap tentang pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, satu hal yang harus terus kita ingat.
Ketika kita mulai malas memuji Tuhan, Anda harus bilang sama diri Anda, hei jiwaku, kamu adalah makhluk pemuji dan penyembah. Ayo ngomong sama-sama dengan saya. Hei jiwaku, ingatlah bahwa engkau adalah makhluk pemuji dan penyembah Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam setiap waktu, engkau harus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, next no. Ingat ini, terus ingat ini. Kita harus selalu sadar, kita adalah makhluk pemuji dan penyembah. Nah, kapan kita memuji dan menyembah Tuhan? Mazmur 119 ayat 106 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan ala kadarnya, bukan waktu kober. Apa waktu kober itu ya? Waktu moodnya senang. Memuji Tuhan itu butuh usaha. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Pujilah Tuhan. Jadi bagaimana ekspresi yang benar ketika memuji menyembah Tuhan? Ini. Apa seperti itu? Itukah cerminan segenap hati dan segenap kekuatan? Padahal kalau tiktokan, goyangnya sampai hor kabeh wis. Atau bapak-bapak kalau ekspresi kalau lihat sepak bola, cool gitu. Ada yang kalau lihat sepak bola terus gol itu gol. Gol. Ada gitu. Atau kalau dapat cuan banyak, hatinya cuan lagi. Ada yang gitu, yang dapat ketika melakukan apa istilahnya, kalau hatinya senang, masa ekspresinya cuma datar, saya enggak percaya itu. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, memuji Tuhan itu harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kita itu harus diekspresikan. Ya Tuhan kan jealous lihatnya. Kamu lihat drakor nangis-nangis. Kenal enggak saudara, bukan nangis-nangis. Tetapi waktu dengar pujian, waktu nyanyian pujian dinaikkan, mukanya kayak TV layar datar ya. Iya kan? Gak adil itu sama Tuhan. Waktu sehat, waktu kita kuat, waktu kita prima, waktu pikiran kita fresh, kita bisa menyanyi dengan lirik yang benar. Gak nyanyi sama Tuhan cuma la 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 la. Lesing dengan nyanyi opo la 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 la. Ya. Nyanyi dengan jangan masker ini jadi halangan gitu loh. Gak bisa Bu pakai masker. Buang itu masker kalau menghalangi kita memuji Tuhan. Ya harus ekspresi gitu loh. Mintanya pertolongan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Tapi nyanyinya secukupnya, ala kadarnya. Adil enggak itu? Ya, enggak adil Bapak Ibu. Kalau kita mau Tuhan melakukan respon yang sama dengan kita, juga harus berespon yang sama dengan Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ayo bertumbuh, semua bertumbuh. Ya. Ketika waktu kita sehat, jangan mengandalkan online terus.
Harus kalau bisa datang. Ya. Karena masih sehat, masih kuat, bisa jalan. Datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan nanti kalau sakit, kalau sudah letang-letang di atas tempat tidur. Terus gimana? Baru nasar sama Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya. Saya janji Tuhan kalau saya sembuh, saya sehat, saya mau pergi ke gereja memuji Tuhan. Tuhan bilangnya apa? Gombal, kasar. Preketek gitu katanya. Seneng gak dijawab Tuhan kayak gitu? Seneng gak? Seneng. Makanya ya hati-hati ya. Semakin kita bertumbuh, semakin kita tahu bahwa gak enak dia dijawab seperti itu. Makanya jangan lakukan hal yang amin. Coba lihat kanan kiri. Jangan lakukan itu. Ya. Jangan ngerayu-ngerayu gombal-gombal. Nyogok. Nanti Tuhan aku memuji Tuhan. Waktu sehat nyanyinya apa? Nyanyinya K-pop, nyanyinya sembarang. Ya, gak boleh Bapak Ibu. Nah, ada beda antara orang pikul salib dengan tidak. Kalau Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita, waktu kita sehat, waktu kita kaya, waktu kita pandai dan kuat, kita ini habis-habisan untuk Tuhan. Kita ini lakukan yang terbaik, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka ketika waktu kesusahan datang, kesakitan, kelaparan, kegelapan, itu adalah waktu Tuhan membela, bertindak, mencari kita dan melepaskan kita. Tapi kalau orang tidak mau pikul salib, waktu muda, waktu sehat, waktu kaya, itu hidupnya untuk dirinya sendiri, melakukan hobi sampai lupa hari Sabat, menghabiskan uang tenaganya untuk mengejar karir, harta, penampilan, bentuk tubuh sampai bengong ya, sampai uangnya habis beli ini beli itu, sampai enggak bisa perpuluhan persembahan. Bukan karena saya minta ya Bu, tapi karena apa? Karena prioritasnya 99% dihabiskan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau waktu kesusahan, kesakitan, kelaparan dan kegelapan itu datang, siapa yang membela? Gak ada. Dirinya sendiri ini yang cari-cari dan teriak-teriak. Tolong, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Di mana Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Halo. Tuhan diam aja, karena apa? Waktu kamu sehat, kaya dan kuat dan waktu muda. Kemana? Di mana? Baca firman enggak? Ngerti enggak? Kehendak Tuhan itu apa? Siapa Tuhan? Kenal enggak sama Tuhan? Tuhan itu senangnya ngapain? Tuhan itu sukanya apa? Kalau kita kenal Tuhan, Mazmur 91 ayat 14 dan 16 ini loh. Tolong bukan. Kita mengenal namanya, kita kenal pribadi Tuhan. Ketika masa susah itu datang, hati kita melekat pada Tuhan. Tuhan akan meluputkan, menjadi benteng yang teguh. Karena kita mengenal namanya. Next. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16.
Dengan panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Ini loh garansi jaminan Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, ketika tahu pribadi Tuhan, ketika kesusahan, kegelapan, kelaparan, kesesakan datang, Tuhan akan meluputkan, Tuhan menyertai. Tidak cuma bersama-sama, tapi Tuhan bilang dengan panjang umur, diberi panjang umur. Siapa yang mau panjang umur? Ya, ternyata semua tidak mau ternyata. Walah. Ada yang mau panjang umur gak? Loh. Sungkan awe Tuhan. Wes Tuhan, sak-sae lah. Sawelase wes sak. Saya mau panjang umur cuma 2 orang di belakang. Yang lainnya gimana? Nah ya wes kekerasan minta segera pulang. Saya terkejut ya Bapak Ibu. Ternyata yang pengen panjang umur enggak semua ternyata. Jadi panjang umur itu bukan karena ulang tahun dan tiup lilin, karena kita nyanyi panjang umurnya, bukan. Tapi karena Tuhan memberkati orang benar dengan panjang umur. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau masa itu datang, kalau kita hidup seperti yang Mazmur katakan, jadi orang benar, melakukan habis-habisan untuk Tuhan, sehingga kita tidak punya lagi apa yang dinasarkan. Karena semua yang terbaik sudah kita lakukan waktu kita masih sehat dan kuat. Jadi tidak ada lagi yang disimpan jadi apa? Jadi apa ya? Disimpan jadi kalau sakit Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, berkati aku, sehatkan aku, nanti aku akan begini. Nah itu ditahan, menahan bagian Tuhan. Dan nanti waktu kesusahan datang, dirinya sendiri akan berteriak dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan takut pada masa kesusahan. Harga boleh naik, inflasi boleh datang. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita jadi orang benar. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, kita akan melihat kekuatan dan kedahsyatan Tuhan itu dicurahkan bagi kita. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya. Ayo kita baca, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada yang terhadap mereka diganti saya. Kepada saya yang terhadap Tuhan. Amin. Amin. Orang benar yang asli, hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Jadi yang asli, amin. Terus terakhir, PPT. Kekuatan dan kedahsyatannya itu dinyatakan dalam hidup kita. Ada lagi, satu lagi. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, saya bahas yang ini dulu ya, Goshen vs Mesir ini ya. Ketika Tulah itu datang, Mesir itu mengalami kematian anak sulung, di mana semua anak sulung Mesir itu mati, tapi cuma di Goshen. Goshen itu tempatnya siapa? Israel. Itu tidak mengalami satupun kunjungan malaikat maut. Apakah orang Israel berteriak-teriak, luputkan Tuhan malaikat maut? Enggak. Tuhan tahu bagaimana melindungi umatnya. Tuhan tahu persis bagaimana memelihara hidup umatnya. Gak usah diajari. Pikiran kita ini sak kepele Pak Po Bapak Ibu.
Ingat bumi ini tumpuan kakinya. Lah bayangkan pikiran Tuhan itu sudah jauh luar biasa. Yang penting lakukan bagian kita. Waktu kita sehat, waktu kita kuat, bersungguh hati kepada Tuhan. Ya, waktu ada gelap itu juga paling ekstrim ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena waktu Mesir itu dilanda kegelapannya itu yang gelap, sungguh-sungguh gelap gulita. Alkitab mencatat bahwa orang itu tidak bisa lihat tangannya sendiri. Kalau kita lampu mati, kan masih meskipun gelap, tapi kan masih kelihatan ya, remeng-remeng. Itu ada zaman kegelapan yang tidak pernah terjadi karena sungguh-sungguh gelap. Tidak bisa lihat apa-apa. Ya, tulah, saya revisi, tulah sungguh-sungguh kegelapan 3 hari 3 malam. Bayangkan Bapak, hidup dalam kegelapan 3 hari itu sungguh-sungguh menyiksa. Tetapi begitu ada garis batas wilayah Goshen, di situ itu terang benderang. Bayangkan Bapak Ibu, yang satu gelap, begitu ada gelap itu kena garisnya Goshen, yang di sini ini terang benderang. Wow, hebatnya Tuhan. Tetangga itu makanya Mazmur 91 kan berkata, walau 1000 rebah di sebelah, kiri 10.000 di sebelah, kanan itu tidak akan menimpa siapa? Aku. Jadi Tuhan itu tahu batasnya. Tidak kena. Nanti pengangkatan juga. Bapak Ibu boleh percaya, boleh enggak? Ya tapi harus percaya sih, mestinya harus percaya. Jadi ketika antikris itu diizinkan merajalela, itu Tuhan itu angkat orang-orang kudusnya, angkat orang benarnya itu dipindah. Tidak mungkin orang benar, orang kudusnya ditinggal, tidak mungkin. Ingat Lot, Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan, dihukum. Tapi kan Tuhan bilang, malaikat Tuhan berkata, selama kamu di sini, tidak bisa. Kamu harus keluar. Setelah Lot keluar berserta dengan keluarganya, baru hujan api dan belerang itu turun. Nah itu loh. Nah itu bedanya. Tuhan tahu, Tuhan di saat kesusahan itu masa antikris. Jadi jangan bingung, aduh aku nanti ditinggal. Jangan habiskan energi, saya ditinggal atau diangkat, jangan habiskan energi di situ. Lakukan selama hidup ini, waktu kita sehat, waktu kita kuat, waktu kita bisa beribadah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti, Tawarik 16, mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan itu sanggup. Dia akan lakukan, dia akan angkat orang-orang benarnya, mengangkat kita, memindahkan kita, melindungi kita, supaya kita tidak mengalami antikris. Amin. Hari ini Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan sekali lagi, jadilah orang benar yang asli. Karena yang asli itu mahal. Asli itu harus bayar harga ya. Jangan pengen nyatok asli tapi kelakuannya palsu ya. Selama Tuhan kasih kesempatan kita hidup, ayo maju terus bersama Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal. Amin. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.
Hari ini adalah kesempatan yang indah. Kita kembali berkomitmen kepada Tuhan. Kita harus meresponi firman Tuhan dengan hati yang benar. Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu. Tuhan, aku percaya kepada janji-Mu. Aku membuang segala kekhawatiran, ketakutan. Aku mohon Tuhan, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Setiap ucapan sungut-sungut yang keluar dari mulut, Tuhan ampuni aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Aku percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Setiap orang yang berseru kepadamu akan menjawab, akan melepaskan, akan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, layakkan kami Tuhan, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, di ulang tahun Gereja Allah Baik yang ke-22, kami bersepakat, kami bersehati, kami mau bertumbuh, kami mau berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi berkata-kata dengan Tuhan. Berkata-kata dengan Tuhan. Dia mendengar. Dia menanti-nantikan perkataan kita. Dia menantikan respon hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melepaskan yang lalu Tuhan. Kami mau berlari ke depan pada tujuan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, aku percaya janji-Mu, aku percaya firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bermazmur bagi Tuhan, nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia sangat baik, Dia teramat baik. Jiwaku muliakan Tuhan, jiwaku masyurkan nama Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan. Jangan lupakan kebaikan. Kami bawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Yang terbaik banyak bagi-Mu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kuduslah Tuhan Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan, seluruh hidup kami. Kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Silakan duduk, saya serahkan Ibu Gembala. Ya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya undang untuk para diaken yang melayani. Kita sekali lagi berdoa. Shikata kaya raba 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 takaya raba lamas. Kiara bala bata kaya ralamas, kiara bata kaya raba lamas, kiara bata. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhanku Yesus. Kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami, Engkau layakkan kami. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, baik itu yang kami sengaja maupun tidak. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga tubuh dan darah-Mu yang akan kami makan dan kami minum. Dengan percaya itu Tuhan. Boleh menjadikan berkat di dalam hidup kami. Di dalam tubuh kami Tuhan, bukan menjadi kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah Bapa.
Bapak Ibu, siapa yang belum dapat hosti sama anggur? Semua sudah dapat? Saudara bisa siapkan untuk dibuka. Kalau sudah siap, saudara bisa bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat hosti di atas kepala. Sebelum makan, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala. Sebelum minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus, minum dalam nama Tuhan Yesus. Kira rabata kaya rabashika rabata kaya rabashika. Ambil waktu saudara, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita tidak binasa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah. Kasih Tuhan. Tubuh-Mu adalah makanan yang sejati di dalam hidup kami. Darah-Mu Tuhan adalah minuman yang sejati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menyatu ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu Tuhan, dan yang baru saat ini sudah datang. Dan terus Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota itu mengalir dan membasuh, mengampuni, menebus kami Tuhan. Sehingga kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Dan semua kutuk nenek moyang, kutuk keturunan dihancurkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih kami menjadi ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih kami boleh serupa Tuhan dengan Engkau Tuhan, seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kami dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mendengar firman-Mu, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang memperlengkapi kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang mengingatkan, menasehati kami terus. Untuk kami berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang amat sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing.
Kami percaya penyertaan-Mu itu ada di dalam setiap kami. Tiba kami di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik para diaken, baik juga Tuhan multimedia, baik yang melayani prokes dan kami semua yang ada hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan rencana kami untuk Natal di tahun depan. Tanggal 23 sampai 25 Desember di tahun 2023. Kami akan retreat ibadah Natal di Hotel Nava Tawangmangu. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan, Engkau merestui, Engkau memberkati, Engkau campur tangan semuanya. Tuhan jadikan baik semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan untuk Natal yang akan datang ini juga di tahun 2022 ini. Juga Tuhan Engkau menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan. Tuhan kesulitan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami Tuhan memakai kesempatan dan waktu yang Tuhan masih memberikan kepada kami untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau pasti menuntun kami, membawa kami melewati masa kesulitan itu. Dan kami keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pagi hari ini hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan. Ada banyak nama-nama di dalam ini. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu. Siapapun anak-anak-Mu yang telah memberikan, mengembalikan perpuluhannya. Yang adalah milik-Mu dan hak-Mu Tuhan. Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Mereka mengembalikan dengan tulus, dengan jujur, dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan tolong mereka anak-anak-Mu ini. Dan yang memberikan menabur juga. Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melakukan bagian kami percaya yang tidak kami bisa lakukan itu bagian Engkau Tuhan yang melakukannya Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman.